teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya Papa Ruby. Oke, sebelum lanjut mari berteman di channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan skema baru dana BOS 2021 yang baru-baru ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam sosialisasi kebijakan dana BOS 2021 dan DAK Fisik tahun 2021 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dalam sosialisasinya Mendikbud Mas Nadiem Makarim menyampaikan ada 3 skema baru dana bantuan operasional sekolah tahun 2021 ini. Nah, apa saja skema baru itu? Yang pertama itu adalah nilai satuan biaya bantuan operasional sekolah itu bervariasi. Jadi yang dimaksud dengan bervariasi di sini rekan-rekan sekalian adalah sesuai dengan karakteristik daerah. Jadi masing-masing daerah itu tidak memiliki nilai satuan biaya yang sama. Jika di tahun 2020 kemarin pada jenjang SD misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memukul rata sama Rp900.000 per siswa. Tapi pada 2021 ini masing-masing sekolah itu mendapatkan bantuan operasional sekolah itu bervariasi berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Dan yang lebih berefek di sini adalah bagi sekolah yang berada di daerah 3T. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah ini tetap fleksibel. Jadi disampaikan Mas Menteri, yang dimaksud dengan fleksibel di sini adalah termasuk untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Nah, yang nantinya disiapkan pada bulan Juli 2021 nanti. Yang ketiga adalah pelaporan penggunaan bantuan operasional sekolah ini dilakukan secara daring atau online. Jadi pelaporannya full online. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut kami tampilkan video sosialisasi skema baru dana BOS 2021 yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ada 3 pokok kebijakan dalam bantuan operasional sekolah di tahun 2021 ya. 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah perubahan pertama adalah nilai satuan biaya BOS itu bervariasi. Tadinya semuanya sama, tergantung per anak saja. Dan sekarang setiap area, setiap kabupaten dan daerah dan setiap sekolah itu ada variasinya ya. Jadinya nilai satuan biayanya berubah, terdiferensiasi. Kedua adalah penggunaan dana BOS masih tetap fleksibel, masih mengikuti pedoman penggunaan atau juknis dana BOS di masa pandemi ini untuk mempermudah berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing sekolah. Dan yang ketiga adalah pelaporan dana BOS ini dilakukan secara daring. Jadi kita ada transformasi metode pelaporan dan nanti kita akan juga membahas dampaknya apa terhadap pelaporan daring ini. Ya, jadi 3 pokok kebijakan. Satu adalah unit per anaknya itu bukan seragam tapi terdiferensiasi ya. Kedua adalah masih fleksibel penggunaan dana BOS, dan ketiga adalah pelaporan, sistem pelaporannya adalah menggunakan teknologi sekarang secara online. Silakan berikut. Jadi yang pertama dan yang terbesar dan berita terbaik bagi banyak sekali daerah-daerah, terutama daerah-daerah terluar tertinggal di Indonesia adalah satuan biaya BOS tidak lagi seragam. Satuan biaya BOS itu ada variasinya ya, ada rentang nilai satuan biaya peserta didik ya. Jadinya contohnya yang sebelumnya SD semuanya dipukul rata di 900.000 per anak, sekarang di SD ada sekitar dari 900.000 bisa sampai dengan 1,9 juta ya. Dan ini adalah tergantung dari beberapa faktor lainnya ya. Jadinya sekarang ada diferensiasi yang lebih afirmatif. Berikut. Diferensiasi ini
menimbulkan beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan. Diferensiasi ini ditentukan berdasarkan daerahnya itu susah tercapai, indeks kemahalannya seperti apa. Sekarang bayangkan, sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa untuk membangun sesuatu di daerah tertentu bisa saja 1,5 kali lebih mahal daripada daerah lainnya gitu. Dan kita tidak mengikuti faktor-faktor ini. Jadi sehingga sekolah-sekolah yang kecil, sekolah-sekolah di daerah yang lebih terluar dan tertinggal, itu mereka yang paling dirugikan ya, karena kebutuhan mereka lebih banyak ya, kebutuhan dari finansial, karena semua barang di situ lebih mahal, biaya distribusi atau biaya logistik untuk sampai ke daerah-daerah itu lebih tinggi, tapi tidak ada konsiderasi dari sisi kebijakan. Itulah yang kita benarkan. Ini kita mengambil contoh, salah satu contoh kita di NTT, di mana NTT di tahun 2000 di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT di tahun 2021 akan mengalami perubahan cukup signifikan, sekitar 5-6% lebih besar alokasi dana bosnya di beberapa SD, SMP, dan SMKN-nya, karena sekarang kita sudah memfaktorkan indeks kemahalan masing-masing area. Contoh kedua, kita melihat di Kepulauan Aru, Maluku, yang lebih jauh lagi, yang biaya distribusi atau logistik lebih mahal lagi. Biaya konstruksi pun, karena bahan dasar juga lebih mahal di situ, di daerah kepulauan. Dan ini peningkatannya dramatis. Peningkatan dana bos mereka mencapai sekitar 40 sampai dengan 50% di daerah-daerah kepulauan di Maluku ya, untuk dana bos mereka. Jadi ini kabar sangat gembira untuk teman-teman kita, terutama di tempat-tempat kepulauan di daerah Maluku dan di timur Indonesia. Kita ambil contoh terakhir di Papua, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, di mana biaya logistik, biaya supply barang-barang dasar itu paling tinggi, di mana banyak sekali kesulitan karena baik juga itu memang daerah kepulauan, tapi juga berbagai macam isu dari sisi kejauhan daripada sentra-sentra pusat. Ini di daerah Papua kenaikan dana bos di 2021 itu mencapai sampai dengan di atas 100%. Untuk misalnya SD YPPK Sanepa itu sampai 117%. SMP Negeri 1 Sugapa naik 125%, dan SMA 1 Sugapa naik sampai 131%. Jadi ini benar-benar perubahan cara kita mengalokasikan bos yang jauh lebih adil. Biar teman-teman kita di Papua, di Maluku, di NTT itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran mereka dengan mengkonsiderasi berbagai macam faktor dan indeks kemahalan di daerah-daerah mereka tersendiri. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan penganggaran pun harus mengikuti azas Pancasila tersebut. Berikut. Dan tentunya penggunaan dana bos masih fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah. Beberapa penggunaan daripada dana bos ini adalah yang terpenting, apalagi di masa pandemi ini. Pertama adalah kita masih memberikan fleksibilitas pembayaran honor kepada guru-guru honorer. Di masa ini masih diberikan fleksibilitas, ya. Dan honor dapat diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Jadi kita berikan fleksibilitas bagi kepala sekolah, diskresi bagi kepala sekolah untuk memberikan honor kepada guru-guru yang paling layak. Dan juga tentunya di mana saat ini kita sudah masuk dalam proses pelaksanaan tatap muka, dan semakin banyak sekolah semakin setiap minggu mulai melakukan tatap muka, dana bos bisa dan kami anjurkan untuk digunakan untuk segera mengakselerasi proses tatap muka untuk memenuhi segala kebutuhan protokol kesehatan seperti kesediaan sanitasi, masker, termogan, dan berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi daftar periksa pembelajaran tatap muka. Dan tentunya karena asesmen nasional akan dilaksanakan tahun ini, pembiayaan apapun honor transportasi dan pelaksanaan AN itu juga bisa digunakan di dana bos. Saya baru saja kembali dari Papua, dan ini sangat tepat sebenarnya waktunya dengan pelaksanaan kebijakan ini. Karena dengan adanya fleksibilitas dana bos, saya dengar dari banyak teman di Pulau Dom di Papua Barat, itu mereka menceritakan bahwa salah satu isu utama mereka adalah transportasi antara kepulauan, transportasi baik anak maupun transportasi guru, dan bagaimana mereka bisa menggunakan ini. Dengan adanya fleksibilitas dana bos dan peningkatan yang cukup dramatis
untuk daerah-daerah 3T seperti ini. Teman-teman kita di sekolah-sekolah di daerah-daerah kepulauan bisa menggunakan dana BOS ini untuk transportasi murid-muridnya dan guru-gurunya karena lebih fleksibel dan juga satuan unit pembiayaannya sudah meningkat. Jadi ini benar-benar merupakan suatu solusi daripada kebutuhan masing-masing sekolah di daerah-daerah paling terluar yang mungkin sangat variatif kebutuhan mereka yang paling urgen. Berikut. Di tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS itu menjadi persyaratan penyaluran. Jadinya kalau tidak ada pelaporan yang dilakukan di kuartal sebelumnya, ya kita tidak akan bisa melepaskan BOS yang berikutnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Walaupun kita telah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS, dan walaupun kita sudah melakukan transfer langsung kepada sekolah, pelaporan yang sekarang bisa dilakukan lewat online meningkat secara dramatis. Ya, pelaporannya itu meningkat secara dramatis. Di BOS tahap 1, peningkatan di tahun 2018 itu cuma 26% yang melakukan pelaporan, 2019 48%, tapi di 2020 70,7% sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Ini suatu transformasi yang cukup luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita. Pada bulan Desember 2020, angka itu mencapai 99%. 99% daripada semua sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Ini luar biasa. Di tahun 2018 cuma 36%. 2019 cuma 61%, tapi di 2020 karena kebijakan baru kita dan pelaporan secara online yang lebih mudah dilakukan, kita mencapai 99,1% pelaporan dana BOS. Jadinya dengan semua fleksibilitas yang kita berikan, tetap saja akuntabilitas dan transparansi menjadi harga mati daripada kebijakan anggaran kita. Dan karena kita menggunakan teknologi dan pelaporan online, akuntabilitas dan transparansi daripada penggunaan dana BOS juga meningkat secara dramatis. Berikut. Nah, pelaporan ini bisa dilakukan secara daring dan menjadi syarat daripada penyaluran seperti yang saya bilang sebelumnya. Mekanismenya pelaporannya adalah melalui laman kita bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat daripada penyaluran. Jadi kalau tidak ada pelaporan tersebut, penyaluran berikutnya tidak bisa dilakukan. Ya, jadi penyaluran tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan untuk sekolah tahap 2 tahun sebelumnya, lalu tahap 2 dilakukan setelah mereka sudah melaporkan dan seterusnya. Jadinya benar-benar suatu hal yang mandatori, suatu hal yang kami haruskan bahwa pelaporan ini menjadi suatu kondisi untuk bisa menerima dana berikutnya. Dan itulah salah satu alasan dan dengan menggunakan teknologi sehingga bisa meningkat level pelaporan daripada dana BOS di seluruh sekolah di Indonesia.